Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ketemu lagi teman-teman pada lanjutan perkuliahan kita pada bagian kedua tentang analisis laporan keuangan. Pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah sama-sama membahas mengenai analisis laporan keuangan. Kita bahas dari sisi pengertian, tujuan, tools, dan jenis-jenisnya. Jika ada teman-teman yang belum sempat untuk menyimak materinya, jadi saya persilakan untuk menyimak materi itu dulu, karena materi itu adalah materi pengantar atau jembatan untuk kita masuk ke materi-materi selanjutnya. Oke. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini teman-teman? Kita membahas mengenai analisa rasio likuiditas. Kita bahas mengenai pengertian-pengertiannya, contoh soalnya, kemudian kesimpulan apa yang bisa kita tarik. Oke. Kita langsung teman-teman. Oke, saya ulangi lagi teman-teman ya. Analisis rasio itu merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara satu angka atau pos dalam laporan keuangan dengan pos yang lain dalam laporan keuangan sehingga memiliki makna atau arti. Saya hanya mengulangi ya teman-teman supaya kawan-kawan tidak lupa. Jadi ketika masuk ke materinya, saya akan ulangi ini terus. Analisis rasio adalah analisis yang menunjukkan hubungan matematik dan sekaligus perbandingan antar elemen laporan keuangan pada suatu periode tertentu. Saya ulangi lagi. Analisis rasio adalah analisis yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan matematik dan sekaligus perbandingan antar elemen laporan keuangan pada suatu periode tertentu. Jadi kita bisa menarik kesimpulan analisis rasio itu dia memiliki 3 poin penting. Yang pertama, dia memiliki perbandingan. Kemudian ada periode tertentu yang dibandingkan, periode sekarang atau masa lalu. Kemudian dia punya arti. Oke. Perbandingan, periode tertentu, dan dia punya arti. Nah, apa manfaatnya sih kalau kita menganalisis rasio? Yang pertama itu kita mampu mengukur kondisi dan prestasi keuangan perusahaan pada saat ini dan di masa lalu. Sekali lagi, saat ini dan di masa lalu sebagai dasar pijakan untuk memprediksi kemampuan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Oke, sekali lagi, dasar untuk memprediksi keuangan dan kemampuan perusahaan di masa yang akan datang. Oke. Selain itu, kita juga mampu menilai efektivitas kebijakan atau keputusan apa yang telah diambil oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan operasinya. Kita bisa menilai bagaimana efektivitasnya. Jangan sampai keputusan yang diambil itu justru merugikan perusahaan. Maka setiap keputusan-keputusan yang sudah diambil itu kita telaah sekali lagi, kita review lagi. Apakah sudah efektif atau belum? Nah, yang ketiga, manfaatnya adalah kita mampu menyusun laporan keuangan proforma perusahaan. Oke. Jenis rasio. Oke, ini sebagai pengantar dulu. Ada namanya rasio likuiditas atau short term liquidity ratio. Yang kedua, rasio solvable atau long term debt paying ability ratio. Rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas itu terbagi atas 3. Rasio pemanfaatan aktif atau asset utilization ratio. Ada namanya rasio kinerja operasi atau operating performance ratio. Kemudian rasio kembalian investasi atau return on investment ratio. Itu jenis-jenis rasionya.
Kemudian ada namanya rasio pasar atau market ratio. Nah, ini akan kita bahas satu demi satu. Oke. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas rasio likuiditas. Rasio likuiditas atau short term liquidity ratio merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban finansial jangka pendek. Nah, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek itu dipengaruhi oleh berapa jumlah aktiva lancar yang tersedia. Nah, kawan-kawan sudah tahu kan di mana melihat itu aktiva lancar ada di sisi neraca. Berapa jumlah aktiva lancar yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar? Kewajiban lancar itu ada di sisi neraca sebelah kanan atau di sisi pasifa. Kemudian berapa sih jumlah kewajiban yang harus dibayar? Ketersediaan aktiva lancar untuk membayar kewajiban lancar dipengaruhi juga oleh tingkat likuiditas atau kemudahan dan kecepatan serta kepastian semua aktiva itu untuk dirubah menjadi kas atau uang di tangan dari setiap aktiva lancar. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita berbicara rasio likuiditas itu, poin pertama kita harus lihat dulu berapa jumlah aktiva lancar yang kita punya. Nah, kalau aktiva lancar kan kawan-kawan sudah tahu, yang umum itu adalah kas, piutang, persediaan, atau dan lain-lainnya kan, itu yang umum. Kas juga ada namanya setara kas. Nah, berapa jumlah aktiva lancar yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar? Nah, kemudian berapa jumlah kewajiban lancar yang harus dibayar? Jangan sampai jumlah aktiva lancar yang tersedia itu kurang dibandingkan dengan jumlah tagihan atau kewajiban yang harus dibayar, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus lihat bagaimana tingkat likuiditasnya, ya kan? Kalau kita bicara kas itu kan uang sudah ada di tangan, siap untuk dibayar. Tapi bagaimana dengan piutang, teman-teman? Apakah piutang ini bisa kita cepat tagih? Jangan sampai piutang ini sudah susah untuk ditagih. Kemudian bagaimana persediaan kita? Apakah liquid tidak? Persediaan kita ini mampu untuk kita jual dan kita ubah menjadi kas secepat mungkin atau tidak? Itu juga kita harus lihat. Jangan sampai kita punya aktiva lancar banyak tapi posisinya susah untuk diubah menjadi kas. Itu akan susah, teman-teman. Oke? Kemudian kita akan langsung masuk ke contoh soal. Tidak ada ringkasan informasi tentang aktiva lancar dan utang lancar PT A, PT B, dan PT C per 31 Desember 2012. Akan dilihat saja kas berapa, surat berharga berapa, piutang dagang berapa, persediaan dagangnya berapa total aktiva lancar, utang lancar. Oke, tersedia semua. Sekarang pertanyaannya, perusahaan yang mana yang kondisinya paling liquid? Nah, sekarang sebelum kita menjawab soalnya itu, kita masuk ke rasio-rasio apa saja yang digunakan untuk menilai rasio likuiditas. Yang pertama ada namanya modal kerja. Aktiva lancar dikurangi utang lancar. Jadi semua total aktiva lancar dikurangi utang lancar, itulah modal kerja perusahaan kita. Yang kedua ada namanya current ratio atau rasio lancar. Semua aktiva lancar dibagi utang lancar. Oke, kalau tadi itu aktiva lancar kurang utang lancar merupakan modal kerja. Kalau current ratio atau rasio lancar itu semua aktiva lancar dibagi utang lancar, itulah current ratio. Yang ketiga ada namanya quick ratio. Kas tambah surat berharga tambah piutang dibagi hutang lancar, atau biasa juga kita tulis itu aktiva lancar dikurangi persediaan. Pertanyaan kemudian, kenapa persediaan tidak dimasukkan ke dalam quick ratio? Jawabannya adalah persediaan itu susah
liquid atau susah untuk dicairkan untuk menjadi kas. Jadi kas, surat berharga, dan piutang itu paling cepat secara teori untuk diputar, dirubah menjadi kas. Jadi ini adalah quick ratio. Yang keempat ada namanya cash ratio, atau rumusnya itu kas ditambah surat berharga dibagi utang lancar. Lagi-lagi dibagi oleh utang lancar. Cash ratio ini kalau mau lebih liquid lagi kita cash ratio-nya. Kas dan surat berharga saja. Nah, surat-surat berharga itu saham, deposito, tabungan, kemudian obligasi dan lain sebagainya. Kemudian, nah, berdasarkan rumus yang tadi, berdasarkan rasio-rasio yang kita coba membahas, di sini sudah saya berikan jawabannya, modal kerjanya berapa. Jadi kita sudah masukkan rumus dengan angka-angka yang tadi di depan ya. Sudah tersaji current ratio. Ada namanya 4:1, ada 0,8:1. Nah, ini semuanya coba kita lihat. Perusahaan yang kondisi paling liquid adalah PT C karena memiliki jumlah kas dan surat berharga yang cukup untuk melunasi utang lancarnya. Sementara bagi PT B, untuk dapat melunasi utang lancarnya harus dapat menagih piutang terlebih dahulu. Nah, itu dia. Ya kan? Uang yang di tangan itu akan lebih cepat kita bayar utang daripada yang harus kita tagih dulu, karena yang namanya menagih bisa saja gagal, bisa saja tidak. Apalagi persediaan harus dijual dulu. Jual belum tentu laku. Dan kalau laku berapa lama dia laku? Beda kalau kita punya uang kas. Oke. Dan bagi PTA untuk dapat melunasi utang lancar, selain harus dapat menagih piutang terlebih dahulu, dia harus menjual persediaannya. Itu dia. Oke. Kawan-kawan, saya harapkan untuk mengerti bagaimana kerja daripada rasio likuiditas ini ya. Bagaimana cara menganalisa dan bagaimana cara mengambil kesimpulan. Oke. Sekarang kita lanjut. Ada namanya rasio-rasio tambahan kalau kita berbicara likuiditas. Yang pertama adalah perputaran piutang. Penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang bruto. Oke. Kemudian ada namanya jumlah hari pengumpulan piutang atau collection period. 365 hari dibagi perputaran piutang. Kemudian ada namanya perputaran persediaan. Ada harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Oke. Kemudian jumlah hari persediaan 36 hari dibagi perputaran persediaan. Day of inventory. Kemudian ada namanya siklus operasi atau operating cycle. Jumlah hari pengumpulan piutang tambah jumlah hari perputaran persediaan. Oke, itu adalah operating cycle. Kemudian ada namanya perputaran piutang atau payable turnover. Harga pokok penjualan dibagi rata-rata utang dagang. Nah, dari mana didapat harga pokok penjualan, dari mana didapat harga pokok pembelian, silakan kawan-kawan cari sendiri karena kan sudah diajar ketika semester 1. Tidak perlu lagi saya ulangi di sini. Kemudian ada namanya perputaran utang. Beban pokok penjualan dibagi rata-rata utang dagang. Kemudian yang ketujuh ada namanya jumlah hari atau payment period. 365 hari dibagi perputaran utang. Nah, untuk menjawab soal-soal selanjutnya, perhatikan contoh laporan keuangan. Nanti ini akan berlaku untuk materi ini dan seterusnya. Ada laporan keuangan yang sudah saya berikan. Silakan di-download di dalam berbentuk PDF. Silakan baca, baru kita jawab pertanyaan. Sekali lagi, download laporan keuangan yang sudah saya simpan di website, dibuka atau bila perlu di print, kemudian jawab soalnya berdasarkan rasio-rasio yang ada sekarang. Ini jawabannya ketika kita masukkan angka-angkanya. Nah, modal kerja, current ratio, account receivable turnover, account receivable turnover in days, merchandise inventory, dan sebagainya. Ini adalah jawabannya dari rasio likuiditas berdasarkan laporan keuangan yang sudah kawan-kawan baca tadi. Sekarang, bagaimana kita simpulannya?
Meskipun sepintas perusahaan dalam kondisi liquid atau modal kerja lebih dari 0 dan current ratio lebih dari 1, namun sebetulnya perusahaan dalam kondisi tidak liquid. Mengapa? Jumlah kas dan setara kas yang tersedia tidak cukup untuk membayar utang yang ada, karena cash ratio itu di bawah 1. Cash ratio yang baik harus di atas 1. Yang kedua, setelah ditambahkan hasil penagihan piutang pun, jumlah kas atau setara kas yang tersedia tetap belum cukup untuk membayar hutang, teman-teman. Karena quick ratio-nya itu masih di bawah 1. Meskipun sebetulnya piutang yang Anda dapat diterima pembayaran terlebih dahulu sebelum perusahaan harus membayar utang. Jadi collection periodnya itu kurang daripada payment periodnya. Oke, ada sebenarnya, tapi tidak mampu untuk membayar. Waktu penagihan itu lebih cepat, misalkan dia bayarnya 1 bulan, ditagihkan itu sudah 14 hari sudah ada, namun ternyata belum cukup. Sementara persediaan yang ada tidak dapat diharapkan untuk membayar hutang karena membutuhkan jangka waktu penjualan serta penagihan kas yang lebih lama daripada jangka waktu pembayaran utang. Atau operating cycle-nya itu lebih besar daripada payment period. Artinya apa? Waktu pembayaran 30 hari, namun operasinya itu ternyata melebihi 30 hari. Oke, jadi tidak bisa, teman-teman. Jadi tidak liquid sebenarnya. Walaupun modal kerjanya itu sepintasnya bagus, tapi kita menganalisa lebih deep berdasarkan rasio-rasio. Nah, kita simpulkan seperti ini. Ini adalah tugas dari seorang analis. Kalau angka-angka yang tadi itu tidak akan berarti kalau kita tidak analis seperti ini. Dan ini nanti berguna untuk keputusan perusahaan. Bagaimana kalau operating cycle lebih besar dari payment period? Apa yang harus kita bikin? Kemudian collection periodnya ternyata kurang, namun dia tidak mampu membayar. Nah, kenapa cash ratio-nya di bawah 1, teman-teman? Nah, itu kita akan apa yang kita harus perbuat di masa yang akan datang setelah kita mendapatkan kesimpulan seperti ini. Oke, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendapat kondisi perusahaan kita seperti ini? Itu adalah tujuan daripada analisa laporan keuangan. Nah, materi kali ini cukup sampai di sini, teman-teman. Jika ada kawan-kawan yang belum mengerti, silakan kita diskusi di grup. Silakan ulang-ulang. Buka satu demi satu slide-nya, baca, pahami dan analisa, karena kunci penting daripada laporan keuangan adalah kita mampu menganalisa. Setelah itu tugas kita setelah kondisi seperti itu, apa yang harus kita laksanakan, teman-teman. Itu yang penting. Jangan analisa hanya berhenti sampai di situ saja. Kata kuncinya, apa yang kita laksanakan, apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu kondisi, kelebihan, dan kekurangan perusahaan kita. Oke, itu akan kita sama-sama menjawab. Terima kasih, sampai ketemu pada materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.